Perjalanan ke Tiongkok seharusnya jauh lebih baik daripada perjalanan ke Indonesia, bukan? James, seorang wartawan BBC, pernah sangat meyakini hal tersebut. Namun keyakinan itu hancur berkeping-keping di saat ia melangkah masuk ke dalam kereta cepat Whoosh di Indonesia. Kejadian ini bermula pada Juli 2025. Sebagai wartawan BBC, James ditugaskan oleh atasannya untuk melakukan peliputan di negara-negara Asia. James akan pergi ke Tiongkok dan Indonesia untuk melakukan investigasi dan wawancara. Ia memutuskan untuk mengunjungi Tiongkok terlebih dahulu. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok bahkan secara khusus mengirimkan surat undangan peliputan resmi. Ini adalah perjalanan peliputan selama 1 minggu dengan pusat kegiatan di Beijing dan Shanghai. James mendarat di Bandara Internasional Ibu Kota Beijing. Begitu keluar dari aula kedatangan, seorang pemandu khusus telah menunggu sambil mengangkat papan bertuliskan namanya. Tuan James, selamat datang di Tiongkok. Nama saya Lee. Saya akan menjadi pemandu khusus Anda selama kunjungan ini. Menghadapi sapaan pemandu dengan bahasa Inggris yang sangat lancar, James merasa sedikit terkejut. Di luar bandara, sebuah mobil mewah telah menunggu. Semua bagasi diurus sepenuhnya oleh staf. Tempat ia menginap adalah kamar suite di hotel paling mewah, di mana ia bisa melihat pemandangan kota dari jendela besarnya. Di dalam kamar telah disiapkan piring buah-buahan dan minuman penyambutan. Ini benar-benar luar biasa, James bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun ia telah sering melakukan peliputan ke luar negeri sebagai wartawan BBC, namun perlakuan dengan standar setinggi ini adalah yang pertama kalinya ia alami. Peliputan yang dimulai keesokan harinya membuat James semakin takjub. Saat menuju tembok besar, ia menaiki kendaraan khusus yang sangat nyaman. Setibanya di sana, tersedia jalur khusus bagi orang asing, sehingga ia bisa menghindari kerumunan massa yang padat dan melihat sejarah 4.000 tahun Tiongkok dengan lancar. Tembok besar ini adalah salah satu arsitektur paling agung dalam sejarah manusia, jelas pemandu Lee dengan bangga. Pemandangan di depan matanya memang megah dan indah. James merasa terharu dari lubuk hatinya dan terus menekan tombol rana kameranya. Pada hari ketiga, ia menuju Shanghai dengan menggunakan kelas utama kereta cepat. Kursinya sangat luas dan bisa direbahkan, ditambah dengan layanan makanan ringan, persis seperti kelas 1 di pesawat terbang. James memandang keluar jendela. Dari jendela kereta yang melaju dengan kecepatan 300 km/jam, ia benar-benar bisa merasakan perkembangan Tiongkok. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, dan pemandangan jalanan modern tampak tak berujung. Hanya saja, sesekali ia melihat sekilas pemandangan jalanan biasa yang tampak sedikit berbeda. Peliputan di Shanghai juga berjalan sangat lancar. Pemandangan malam Bund yang indah, bangunan tradisional yang megah, hingga pusat perbelanjaan terbaru. Semua tempat yang dikunjungi adalah destinasi yang telah dipersiapkan dengan sempurna untuk wisatawan asing. Dalam hal makanan, setiap hari telah diatur di restoran kelas atas. Bebek Peking dan kepiting Shanghai, semuanya adalah kelezatan tingkat tinggi. Namun selama masa tinggal ini, James berulang kali mendengar hal lain, yaitu pernyataan negatif mengenai Indonesia. Pemandangan kota di Indonesia sangat kuno, terlihat seperti kota kecamatan di Tiongkok 30 tahun yang lalu, kata pemandu Lee dengan nada santai saat makan malam. Terlebih lagi, di sana terlalu bebas, sehingga menyebabkan kekacauan sosial. Jalanan dipenuhi sepeda motor, lalu lintasnya sangat berbahaya. Pejabat pemerintah lainnya juga berkata dengan nada mengejek, Indonesia hanyalah sebuah negara kepulauan yang stagnan. Efisiensinya rendah, jauh tertinggal dari modernisasi negeri induk kami. Mendengar kata-kata ini, kesan James terhadap Indonesia perlahan-lahan berubah. Kenyataannya, lokasi peliputan berikutnya memang adalah Indonesia. Pergi ke Indonesia, ya? Kudengar bangunannya sudah usang, mungkin aku tidak bisa berharap terlalu banyak, pikirnya. Pengalaman indah di Tiongkok ditambah dengan penilaian negatif tentang Indonesia yang ia dengar, membuat James memiliki keyakinan mutlak di dalam hatinya bahwa Tiongkok pasti jauh lebih baik. Setelah menyelesaikan peliputan selama 1 minggu, James menyampaikan rasa terima kasih yang tulus saat berpamitan dengan pemandu Lee di Bandara Beijing. Ini adalah peliputan yang sangat luar biasa. Tiongkok benar-benar negara yang hebat. James merasa sangat puas dengan pengalamannya di Tiongkok dan naik ke pesawat. Namun, ia belum menyadari bahwa apa yang dilihatnya hanyalah rupa yang sengaja diperlihatkan oleh Tiongkok kepadanya. 1 minggu setelah peliputan di Tiongkok berakhir, James berangkat menuju Indonesia untuk bekerja. Mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di suatu sudut hatinya ia masih beranggapan bahwa Tiongkok pasti lebih unggul.
Tidak ada mobil khusus, juga tidak ada pemandu pribadi. James bergerak sendiri seperti pelancong biasa. Ia menaiki kereta bandara menuju stasiun Halim, berencana naik kereta cepat Hush dari sana menuju Bandung. James memesan kursi kelas ekonomi premium yang biasa. Ia menunggu di peron kereta cepat. Saat kereta tiba tepat waktu dan pintu terbuka, James tertegun sejenak. Bagian dalam gerbong sangat terang dan bersih. Meskipun bukan jenis kemewahan yang megah dan mencolok, namun lorongnya benar-benar bersih tanpa sampah, dan udaranya terasa sangat segar. Apakah ini kereta cepat Indonesia? Hanya dalam 5 detik setelah naik ke kereta, James sudah merasakan perbedaan dengan Tiongkok. Dibandingkan dengan kursi kelas utama yang ia naiki di Tiongkok, kursi biasa di Indonesia ini, meskipun dekorasinya tidak semewah itu, namun memberikan rasa kenyamanan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Duduk di kursinya, ia mengamati sekeliling. Di dalam gerbong, tidak ada keheningan yang mencekam seperti mati. Orang-orang bercakap-cakap dengan suara rendah. Suasananya terasa santai dan bebas. Ada yang sedang menikmati nasi kotak kereta cepat yang aromanya menggugah selera, ada pula yang bekerja dengan laptop. Meskipun ada suara, volumenya dikendalikan dalam batas yang tidak mengganggu orang lain. Tidak ada orang yang berteriak saat menelepon. Juga tidak ada suara bising dari video ponsel yang disetel keras-keras. Ini adalah jenis kenyamanan yang berasal dari rasa saling menghormati, gumam James dalam hati. Ini bukanlah kesunyian yang dipaksakan oleh disiplin yang ketat, melainkan kesadaran bersama dari semua orang untuk menjaga ruang publik ini. Kereta cepat mulai melaju dengan sangat halus. Staf layanan lewat mendorong kereta makanan. "Selamat siang, Bapak. Apakah Anda membutuhkan kopi panas atau camilan?" Senyuman staf tersebut sangat cerah. Itu adalah keramahan yang tulus dari dalam hati, bukan sekadar kesopanan formalitas sesuai SOP. Setibanya di Bandung, James melakukan proses check-in di hotel. Menjelang senja, untuk mempersiapkan peliputan, ia berjalan-jalan di jalanan kota. Pemandangan di sini memang seperti yang dikatakan pejabat Tiongkok. Bangunan-bangunannya terlihat lebih tua, dan di jalanan tergantung berbagai macam papan nama toko dengan ukuran yang berbeda-beda, tampak sedikit berantakan secara visual. Di jalan juga terdapat sangat banyak sepeda motor yang berlalu lalang dengan suara deru mesinnya. Namun, ketika James mengamati dengan saksama, ia menemukan hal yang mengejutkan. Meskipun papan nama toko terlihat padat, permukaan jalanan ternyata sangat bersih. Hampir tidak terlihat ada sampah. Meskipun motor sangat banyak di depan lampu merah, para pengendara akan berhenti dengan rapi di belakang garis henti. Ini adalah sebuah vitalitas unik yang tertib di tengah keramaian. Saat masuk ke minimarket, pelayan toko berteriak dengan penuh semangat. "Selamat datang! Selamat datang di Indomaret!" Semangat itu sempat membuatnya sedikit terkejut. Saat membayar, pelayan tersebut bahkan bertanya dengan ramah, "Ada kartu membernya, Pak? Hati-hati ya, ini makanannya masih panas setelah dipanaskan." Sikap seperti memperlakukan tetangga sendiri ini membuat James merasakan kehangatan yang tak terduga. Keesokan harinya, James melakukan wawancara sambil berjalan di jalanan kota. Di tengah jalan, ia ingin membeli oleh-oleh di sebuah toko kreatif yang terletak di dalam gang. Sambil melihat peta di ponsel, ia tersesat di antara gang-gang yang rumit. Saat ia sedang mengerutkan kening dan melihat ke kiri kanan dengan bingung, seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor berhenti di sampingnya dan membuka kaca helmnya dengan sopan. "Hey, do you need help?" tanya pemuda itu dalam bahasa Inggris yang sedikit berlogat namun lancar. James memberitahunya nama toko yang ingin ia tuju. "Oh, toko itu ada di jalan belakang sana. Di sini memang agak sulit dicari," kata pemuda itu sambil tersenyum lebar. "Ayo naik motor saya saja, saya lewat sana sekalian. Atau kalau Bapak mau, saya antar dengan berjalan kaki juga bisa." James sangat terkejut. "Apakah ini tidak akan merepotkan Anda?" Pemuda itu melambaikan tangan. "Tidak kok. Orang Indonesia memang ramah dan friendly. Saya juga memang mau pergi ke dekat sana untuk beli minuman." Akhirnya, pemuda itu dengan antusias menuntunnya sampai ke depan pintu toko, bahkan merekomendasikan penjual batagor yang enak di dekat sana. "Semoga harimu menyenangkan." Pemuda itu melambaikan tangan dan pergi dengan motornya dengan gaya yang keren. James tertegun di tempat. Di Tiongkok, ia diperlakukan seperti VIP dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan. Namun di Indonesia, bantuan seperti ini datang dari orang biasa yang ia temui di pinggir jalan. Bukan karena dia adalah VIP, melainkan karena sifat asli orang-orang di sini memang demikian. Inilah yang disebut dengan keramah tamahan Indonesia yang legendaris. Malam itu di kamar hotel, James tenggelam dalam pemikiran.
Pejabat Tiongkok mengatakan Indonesia kacau dan tertinggal, namun apa yang ia lihat justru sebuah masyarakat yang penuh vitalitas, bebas, dan hangat. Di sini mungkin tidak ada deretan gedung pencakar langit yang seragam, namun ada rasa kejujuran yang menenangkan hati. Setelah menyelesaikan peliputan di Indonesia, James kembali ke Inggris. Namun, keraguan di dalam hatinya mendorongnya untuk memutuskan pergi ke Tiongkok sekali lagi. Kali ini, ia ingin menjadi orang biasa. 2 minggu kemudian, James mendarat lagi di Beijing. Kali ini adalah perjalanan pribadi, menginap di hotel biasa, dan naik kereta bawah tanah biasa. Pemandangan di dalam gerbong kereta bawah tanah membuatnya mengerutkan dahi. Di lantai terdapat botol plastik yang menggelinding, dan di kursi terdapat bekas cairan yang tidak jelas. Orang-orang saling dorong untuk masuk ke gerbong, sama sekali tidak ada konsep mendahulukan penumpang yang turun. Keesokan harinya, ia menaiki kelas ekonomi kereta cepat menuju Shanghai. Di peron tetap terjadi aksi saling dorong. Pemandangan di dalam gerbong membuatnya terdiam 1000 bahasa. Di lorong berserakan kulit kuaci dan mie instan, dan udara dipenuhi dengan berbagai macam bau makanan yang bercampur aduk. Setelah kereta berangkat, suasana di gerbong seperti pasar yang berisik. Suara orang menelepon dengan keras, suara anak-anak berteriak dan berlarian, hingga suara video TikTok dari ponsel yang disetel keras-keras saling bersahutan. Ini benar-benar terlalu berisik. James merasa kepalanya sakit sekali. Ia teringat akan suasana di kereta cepat Hush Indonesia yang santai namun saling menghormati. Perbedaannya benar-benar seperti bumi dan langit. Yang paling membuatnya terkejut adalah ia menyaksikan penumpang di kursi sebelah bertengkar hebat karena masalah kemiringan sandaran kursi. Kamu menginjak kaki saya sudah bayar tiket, kenapa saya tidak boleh bersandar? Keduanya tidak ada yang mau mengalah, sementara orang-orang di sekitar hanya menonton dengan dingin. Bahkan ada yang mengeluarkan ponsel untuk merekam, namun tidak ada satupun yang maju untuk melerai. James akhirnya mengerti bahwa perjalanan VIP sebelumnya adalah sebuah pertunjukan yang telah disusun dengan sangat rapi. Setelah kembali ke Inggris, James mulai menulis laporannya. Judulnya adalah, Kemewahan Tiongkok adalah untuk VIP, namun keindahan Indonesia adalah untuk semua orang. Dalam artikel tersebut ia menulis, kekuatan Tiongkok ditunjukkan dari kemampuan pemerintahnya menciptakan ilusi sempurna bagi VIP, namun ruang hidup bagi orang biasa penuh dengan kecemasan dan kekacauan yang kurang akan rasa empati. Sebaliknya, Indonesia mungkin memiliki pemandangan kota yang tua dan jalanan yang sibuk dengan sepeda motor. Namun di balik itu semua adalah sebuah masyarakat dengan peradaban tinggi. Kebersihan dan ketertiban di Indonesia tidak bergantung pada pengawasan yang menekan, melainkan bersumber dari kesadaran warga dan rasa hormat terhadap orang lain. Keramah tamahan di sana bukanlah SOP pelayanan yang dilatih, melainkan kebaikan yang terpancar dari dalam hati. Di Indonesia, meskipun Anda bukan VIP dan hanya orang asing biasa yang tersesat di geng, Anda tetap bisa mendapatkan perlakuan yang paling hangat. James menutup tulisannya. Jika Anda mengejar kemegahan bangunan di permukaan dan perlakuan istimewa ala VIP, Anda bisa pergi ke Tiongkok. Namun, jika Anda ingin merasakan peradaban yang nyata, udara kebebasan, serta koneksi yang tulus antar sesama manusia, Indonesia pastinya adalah tempat yang akan membuat Anda rindu untuk kembali. Laporan ini memicu reaksi yang luar biasa besar. James melihat komentar para pembaca sambil tersenyum dan meminum seteguk teh melati yang ia beli di Indonesia. Ia tahu bahwa ia akhirnya telah melihat dasar yang paling nyata dari dua masyarakat di Asia yang tampak serupa namun sebenarnya sangat berbeda ini.